Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Denny Hardiansyah dari mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Akuntansi semester 4, akan membahas presentasi mengenai topik kuliah peluang dan distribusi peluang. Mengawali topik kuliah yang akan saya sampaikan, saya ingin bertanya, kapankah pandemi ini akan berakhir? Dan akankah berakhir di tahun 2021 ini? Ya, semuanya belum pasti. Jawabannya bisa iya atau tidak. Begitulah kehidupan dalam dunia ini. Semua belum pasti. Yang pasti kita akan mati. Dan kapan itu kita akan mati? Jawabannya juga belum pasti. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Yang kita perlu adalah persiapan diri. Nah, berbicara tentang sesuatu yang belum pasti, tentu sungguh menarik. Semuanya masih bersifat kemungkinan-kemungkinan. Akan sangat asik kita bermain dengan tebak-tebakan atau perkiraan. Karena itulah kali ini akan saya sampaikan topik tentang peluang. Sekarang mari kita bahas mengapa saat kita belajar statistika perlu juga belajar peluang. Ranah statistika ada dua. Pertama, statistika deskriptif. Kedua, statistika inferensia. Namun, yang sekarang akan saya sampaikan mengenai statistika inferensia. Dalam statistika inferensia, kita perlu belajar tentang peluang. Sementara, apa itu peluang? Kejadian di dunia ini itu tidak ada yang pasti, atau dengan kata lain disebut deterministik. Dan ada yang tidak pasti alias probabilistik. Untuk kejadian pasti sudah kita bahas di pembahasan pertama kali tadi, yaitu tentang kematian tadi. Nah, untuk contoh kejadian di dunia yang tidak pasti, misalnya, akankah besok hujan? Jawabannya bisa iya atau tidak. Akankah saya dapat nilai A pada mata kuliah ini? Jawabannya bisa iya atau tidak. Akankah seseorang terinfeksi COVID-19 jika bepergian ke luar negeri? Jawabannya bisa iya atau tidak. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian di dunia ini yang sifatnya tidak pasti. Nah, nilai dari satu kejadian walaupun tidak pasti, tetapi memiliki pola. Dan pembelajaran pola kejadian memberikan informasi kemungkinan terjadinya kejadian. Misalnya, sekarang hujan, besok tidak, besoknya lagi hujan, besoknya lagi tidak, dan besoknya lagi hujan, besoknya lagi tidak. Tentunya, ukuran kemungkinan tentunya akan disimpulkan esoknya pasti hujan. Ukuran kemungkinan dari suatu kejadian itu yang disebut dengan peluang. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat mengukur berapa peluang hujan. Jadi, peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai 1. Peluang bernilai 1 untuk kejadian yang pasti terjadi. Dan bernilai 0 untuk kejadian yang mustahil terjadi. Jadi, bisa kita sebut bahwa peluang itu kisarannya dari 0 sampai 1. Kemudian,
perlunya kita belajar peluang di dalam statistika karena basis terhadap suatu objek itu dilakukan secara acak. Dan teori statistika adalah keacakan atau randomis, di mana pengenaan perlakuan terhadap suatu objek itu dilakukan secara acak, sedangkan peluang dapat mengkuantifikasikan keacakan ini. Misalnya, dalam pengambilan sampel pada populasi, kemudian kita mau mengambil sampel, dan ini dilakukan secara acak. Pertama, ini adalah merupakan prinsip dalam statistika. Untuk menjamin bahwa generalisasi dari sampel ini terhadap populasi itu sifatnya objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, melalui ilmu peluang, kita dapat menentukan berapa kemungkinan terpilihnya anggota populasi ini menjadi sampel. Seperti itu. Karena itulah, proses inferensia dalam statistika mengandung unsur peluang. Sekarang kita akan membahas ruang contoh dan ruang kejadian. Sebelum membahas ruang contoh dan ruang kejadian, mesti kita lihat probability line berikut ini. Jadi, nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Nah, maka kemungkinan dari nilai peluang 0 sampai 1 itu adalah mulai dari tidak mungkin atau impossible, hampir tidak mungkin atau unlikely, kemudian 50-50, kemudian hampir pasti, dan terakhir sampai pasti. Kira-kira kalau diurutkan maknanya seperti ini. Sehingga selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan peluang-peluang ini yang berkisar antara 0 dan 1. Nah, karena itu perlu kita kenali apa itu ruang contoh dan ruang kejadian. Ruang contoh adalah suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan ruang kejadian adalah anak gugus atau himpunan bagian dari ruang contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya di dalam ruang contoh ini ada kejadian A, B, C, dan D. Nah, ini memiliki karakteristik tertentu. Sebagaimana misal, kita melakukan percobaan 2 buah koin setimbang. Nah, maka kita dapat katakan ruang contohnya itu adalah semua kemungkinan nilai yang muncul adalah misalnya G, di mana G itu adalah gambar, dan A itu adalah angka. Jadi untuk koin itu munculnya bisa gambar, bisa angka. Maka ruang sampel atau ruang contohnya adalah gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Nah, misalnya kita definisikan kejadian A adalah munculnya sisi angka. Maka ruang kejadiannya adalah gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Yang penting ada angkanya. Seperti itu. Sekarang saya akan membahas tentang variabel acak, distribusi peluang. Distribusi peluang itu ada 2, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Kadang-kadang orang bingung menentukan mana yang diskrit dan mana yang kontinu. Biasanya jika kita akan melakukan simulasi itu harus tahu mana yang diskrit dan mana yang kontinu. Sekarang kita lihat
Berikut yang namanya discrete. Itu biasanya terukur atau countable. Misalkan, berapakah jumlah jeruk dalam kantong plastik? Misalnya ada 10 buah. Nah, ini countable. Terukur dia. Atau berapakah jumlah murid dalam kelas akuntansi? Misalkan 35 orang. Itu jumlah murid dalam satu kelas. Bagaimana dengan continuous? Dalam continuous biasanya infinite atau tidak terbatas. Jadi dia tidak utuh atau tidak terbatas. Misalnya kita ingin menghitung berat masing-masing buah di dalam satu kantong plastik tadi. Buah satu bisa jadi 1,5 gram, buah kedua bisa jadi 8,7 gram, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan continue. Contoh lain misalkan di dalam countable. Berapa jumlah binatang di dalam kebun binatang itu? Jelas, misalkan 100 ekor. Tetapi jika ditanya, berapakah berat masing-masing binatang di dalam kebun binatang itu? Berarti itu ada intervalnya. Mulai dari yang paling ringan sampai ada yang paling berat. Nah, itu yang disebut continue. Dan dapat kita simpulkan, jadi jumlah binatang itu ialah distribusi discrete dan berat binatang itu adalah distribusi continue. Yang kedua, kalau discrete itu biasanya nothing in between. Jadi dia utuh, tidak ada sesuatu di antaranya. Tetapi continue always something between. Ada interval. Jadi seperti tadi, jumlah binatang itu ada 100, jadi jelas itu 100. Tetapi kalau ada interval, misal berapakah berat hewan yang ada di dalam kebun binatang, itu berarti masuknya ke distribusi continue. Yang ketiga, digital. Kalau distrik itu biasanya digital. Misalkan kalau lihat jam, di sini jam 4:15, sudah itu selesai. Tetapi kalau kita lihat jam analog seperti ini misalnya, jam 4:15:20 detik. Itu kan kita tidak tahu jarumnya tepatnya di mana. Jadi kalau kita ingin mengatakan jarumnya tepatnya ada di mana, itu masuknya dalam continue. Tapi sekarang itu jamnya sekitar jam 4:15. Itu disebut dengan disebut dengan distribusi discrete, yaitu pembulatan. Tetapi kalau dibilang jam 4:15:2 detik dan seterusnya, itulah yang disebut discrete continue. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan rounded atau close value. Contoh, misalkan kalau discrete itu sekitar, berapakah umur Budi? Misalkan umur Budi sekitar 22 tahun. Itu kan rounded. Bisa dikatakan dengan sekitar close value atau yang mendekati 28 tahun. Dan itulah yang disebut discrete. Tapi bisa jadi dia continue. Misalkan umur Budi itu berapa? Exact value tepatnya 22 tahun, 5 bulan, 7 hari, 7 jam, 3 detik. Terus karena dia exact value atau tepat. Kemudian biasanya bilangan discrete itu bulat, tidak ada koma-koma sekalian. Misalnya 22, ya udah 22. Tetapi kalau continuous biasanya pecahan. Dan yang terakhir, ini contoh discrete, di mana P sama dengan 1. Kalau X-nya adalah 1, kalau continue, X-nya itu antara 0 sampai dengan 5. Berarti dia interval. Seperti 0, 1, 2, 3,
4, 5, dan di antara 0 itu dan 1 ada 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Jadi itulah perbedaan antara diskrit dan kontinu. Demikian presentasi bahasan topik dari saya. Semoga dapat membantu menambahkan ilmu tentang peluang dan distribusi. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.